Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel yang khusus membahas soal-soal P3K, khususnya formasi Pranata Hubungan Masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembahasan soal, jangan lupa untuk terus support kami dengan cara subscribe, like, and share. Nomor 1. Salah satu aktivitas media relations adalah mengirimkan press release ke media. Sayangnya, demi sebuah sensasi ataupun trafik website media, terkadang judul maupun narasi berita menyimpan dari naskah press release yang telah dikirimkan oleh Pranata Humas. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Humas pemerintah bila menemui situasi seperti itu ialah A. Menggugat secara perdata, B. Menggugat secara pidana, C. Meminta hak jawab, D. Melakukan somasi, E. Menghentikan MOU kerjasama media. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu meminta hak jawab. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakaturan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Dewan Pers Nomor 9 Peraturan DP Angka Romawi 10/2008 tentang pedoman hak jawab. Peraturan tentang hak jawab ini juga terdapat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 15. Pers wajib melayani setiap hak. Adapun laporan ke Dewan Pers tidak dapat dilakukan jika karya jurnalistik yang bermasalah tersebut sudah diajukan ke kepolisian atau ke pengadilan, kecuali bila pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan Dewan Pers. Sumber Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP Angka Romawi 7/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers. Nomor 2. Untuk menaikkan citra instansi dan meningkatkan kepercayaan publik, seorang Pranata Humas di Dinas X mengusulkan sejumlah kegiatan media relation, diantaranya A. Mempublikasikan kegiatan organisasi atau lembaga pada advertorial koran dengan menganggarkan sejumlah dana untuk divisi marketing koran tersebut. B. Mengajak wartawan untuk melakukan press tour. C. Mengadakan press conference dengan menyiapkan anggaran pengganti biaya transport wartawan. D. Membagikan press release hanya pada media yang sudah menjalin kerjasama dengan instansi, dibuktikan dengan sebuah MOU. E. Menyelenggarakan fokus group discussion dengan awak media. Berdasarkan daftar rincian tugas di atas, manakah aktivitas kehumasan pemerintah yang sejalan dengan etika dan fungsi media relation? A, B, dan C. B, A, B, dan E. C, A, C, dan E. D, B, D, dan E. E, C, D, dan E. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu poin A, B, dan E. Kegiatan C tidak sejalan dengan fungsi media relations karena bertentangan dengan etika kehumasan dan etika wartawan, di mana wartawan dilarang menerima imbalan langsung dari narasumber. Advertorial pada kegiatan A tidak melanggar kode etik karena publikasi model ini tidak bersinggungan langsung dengan wartawan di lapangan, namun berhubungan dengan kegiatan periklanan yang memang memungkinkan media untuk memasang tarif resmi atas sebuah iklan berbentuk liputan advertorial, kombinasi antara jurnalistik dan periklanan. Kegiatan D tidak sejalan dengan fungsi kehumasan yang dikemukakan oleh Frank Jeffkins, di mana pembagian press release ke media merupakan bagian dari aktivitas media relations guna mencapai publikasi maksimum atas suatu informasi kehumasan dan ditujukan untuk menciptakan pemahaman khalayak atas instansi. Selain itu, pembatasan penyebarluasan press release bukan hanya membuat publikasi menjadi kurang optimal, namun juga membuat wartawan atau media merasa dianaktirikan. Nomor 3. Untuk mendapatkan angka kredit, seorang pejabat fungsional Pranata Humas dituntut untuk menguasai audit komunikasi. Berikut adalah cakupan audit komunikasi menurut Prof. Ibnu Hamad, kecuali A. Komunikator, B. Message, C. Noise, D. Medium, E. Receiver and Effect. Jawaban yang benar adalah C, yaitu noise. Nah, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Prof. Ibnu Hamad menyampaikan 5 cakupan audit komunikasi kehumasan, yakni komunikator, pesan, saluran, khalayak, dan efek. Jadi jelas bahwa noise tidak termasuk dari cakupan audit komunikasi kehumasan. Nomor 4.
Perhatikan poin A sampai poin E, yaitu poin A, menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi. Poin B, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman instansi pemerintah atau SWOT. C, mengenal sumber-sumber kemacetan, bottleneck, arus informasi, dan para penyaring informasi atau gatekeepers. D, memberikan informasi kepada pemimpin instansi pemerintah sebagai masukan atau input dalam pengambilan putusan. E, merekomendasikan perubahan dan atau perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap perilaku, praktik kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi kehumasan. Audit komunikasi di instansi pemerintah memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Dari kelima tujuan di atas, mana sajakah yang termasuk dalam tujuan khusus audit komunikasi? A. ABC, D. ACE, C. BCD, D. CDE, E. BCE. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu poin A, C, E. Tujuan khusus audit komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah A. Menganalisis kelebihan informasi, overload information, dan atau kekurangan muatan information atau underload yang terjadi berkaitan dengan topik-topik, sumber-sumber, dan saluran-saluran komunikasi tertentu. Selanjutnya, menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi. Selanjutnya, mengenal jaringan yang aktif operasional tentang desas-desus atau rumor, pesan-pesan sosial, kedinasan, yang kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi sesuai dengan struktur instansi pemerintah. Selanjutnya, mengenal sumber-sumber kemacetan, bottleneck, atau arus informasi, dan para penyaring informasi gatekeepers. Selanjutnya, merekomendasikan perubahan dan atau perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktik-praktik kebiasaan, dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi kehumasan. Nomor 5. Tim inti penyusunan standar kompetensi PR atau Public Relation Indonesia telah menyusun beberapa pokok pikiran tentang kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi humas atau Public Relations yang baik. Berikut adalah beberapa kompetensinya kecuali A. Keterampilan komunikasi, B. Keterampilan teknik kehumasan, C. Keterampilan dalam ligitasi, D. Kompetensi inti manajemen isu dan penelitian atau research, E. Keterampilan khusus di bidang IT. Jawaban yang paling tepat adalah C. Keterampilan dalam ligitasi adalah kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh seorang pengacara. Adapun kompetensi yang disusun oleh tim inti penyusunan standar kompetensi PR Indonesia meliputi keterampilan komunikasi atau communication skills yang terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, keterampilan teknik kehumasan, kompetensi inti manajemen isu dan penelitian research, manajerial, leadership dan etik, keterampilan khusus di bidang IT, dan kemampuan berbahasa. Nomor 6. Berikut adalah bentuk kejahatan cyber yang masuk dalam kategori hate speech kecuali A. Ransomware, B. Menista, C. Memfitnah, D. Penghinaan ringan, E. Tuduhan yang tidak sesuai fakta. Paling tepat adalah A, yaitu ransomware. Ransomware tidak termasuk hate speech karena ransomware adalah bentuk kejahatan cyber di mana penyerang menginstal software untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline. Tebusan harus dibayar sebelum ransomware dihapus atau dinonaktifkan. Dalam variasinya, penyerang mengancam membuat data korup sehingga tidak dapat digunakan jika uang tebusan tidak dibayarkan. Sementara itu, bentuk-bentuk hate speech dalam KUHP diantaranya 1. Pertama, menista, terdapat dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Kedua, menista dengan surat, terdapat pada pasal 310 ayat 2 KUHP. 3. Memfitnah, terdapat pada pasal 311 KUHP. 4. Penghinaan ringan, terdapat pada pasal 315 KUHP. 5. Mengadu secara memfitnah, terdapat pada pasal 317 KUHP. 6. Tuduhan secara memfitnah, terdapat pada pasal 318 KUHP. Nomor 7. Pranata Humas harus paham tentang bagaimana menyikapi hate speech, termasuk tentang bagaimana ranah hukum proses kejahatan jenis ini. Hate speech atau ujaran kebencian digolongkan dalam delik A, delik khusus, delik atau delicta propria, B, delik kesengajaan atau dolus, C, delik umum atau gewon delik, D, delik aduan atau klak delictum, E, delik kealpaan atau culpa.
Jawaban yang paling tepat adalah D, delik aduan atau plak delictum. Hate speech atau ujaran kebencian termasuk dalam delik aduan, di mana yang bisa melaporkan adalah korbannya sendiri, sehingga tidak boleh diwakilkan. Kecuali jika penghinaan tersebut ditujukan kepada kelompok, ras, suku, agama, maka siapapun yang merasa ada di dalamnya dapat membuat laporan. Nomor 8. Berikut ini termasuk kode etik humas yang disusun oleh International Public Relations Association atau IPRA, kecuali A. Integritas pribadi dan profesional, B. Perilaku kepada klien dan karyawan, C. Perilaku kepada publik dan media, D. Perilaku dengan teman sejawat, E. Perilaku kepada pimpinan perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu perilaku kepada pimpinan perusahaan. Perilaku humas kepada pimpinan perusahaan tidak disebutkan dalam kode etik IPRA atau International Public Relations Association. Nomor 9. Dalam kode etik IPRA, tidak merusak integritas media komunikasi merupakan bagian dari A. Perilaku terhadap publik dan media, B. Integritas pribadi dan profesional, C. Perilaku kepada publik dan media, D. Perilaku dengan teman sejawat, E. Perilaku kepada pimpinan perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perilaku kepada publik dan media. Dalam kode etik IPRA atau International Public Relations Association, tidak merusak integritas media komunikasi merupakan bagian dari perilaku terhadap publik dan media. Nomor 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU IT telah menjadi cyber law pertama di Indonesia. Berita maupun komentar-komentar yang dianggap mencemarkan nama baik instansi di media sosial dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik di media sosial ialah A. Pasal 27 ayat 1 UU IT, B. Pasal 27 ayat 2 UU IT, C. Pasal 27 ayat 3 UU IT, D. Pasal 27 ayat 4 UU IT, E. Pasal 29 UU IT. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Pasal 27 ayat 3 UU IT. Bunyi Pasal 27 ayat 3 UU IT adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik